Pertama sih saya takjub tuh ada makam panjangnya 6 meter. 6 meter? Ya, coba bayangkan itu makam 6 meter dari tinggi banget nih kalau lebar banget nih. Ya, ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tinta Waktu. Di kesempatan kali ini, saya tidak sendirian tentunya untuk menindaklanjuti atau untuk membahas lebih lanjut terkait di episode yang kemarin, yang dimana kita membahas tentang situs yang bersejarah yaitu Astana Gede. Namun pada kesempatan kali ini, kita tidak hanya melihat dari sisi sejarahnya saja, kita akan mendengar langsung dari salah satu konten kreator yang memang pernah pergi ke sana. Tanpa berlama-lama kita sambut saja. Perkenalkan Adnan Wijdan ya kalau nggak salah. Betul Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Anda gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sama saya. Nah teman-teman, Wijdan ini merupakan satu konten kreator yang di sosial media di Instagram. Beliau aktif membuat konten-konten entah itu bersejarah ataupun kesenian. Dan beliau juga pernah mengunjungi situs Astana Gede. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan tanya-tanya. Boleh ditanya-tanya? Aduh, boleh. Boleh ya. Oke. Yang membuat Wijdan tertarik untuk ke Astana Gede itu apa sih? Nah, kalau langsung aja ya. Langsung santai aja kan bahasanya ya. Iya, santai aja. Nah, kalau menurut saya bukan membandingkan ya. Dari sekian banyak dari beberapa tempat di Priangan Timur yang sudah saya kunjungi, di Astana Gede itu bisa dibilang peninggalannya cukup lengkap gitu. Banyak prasasti. Jadi di sini ada prasasti yang menjelaskan tentang kekuasaan masa jayanya Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh ya. Jadi masih banyak prasasti yang bisa dibilang bentuk tulisannya itu masih lengkap gitu tuh. Jadi yang tertarik Kak Wijdan untuk mendatangi situs itu tuh dari segi peninggalannya. Ya, kalau dari pribadi saya sih kayak gitu. Ya, dari peninggalannya ya, karena ada benda-benda seperti prasasti gitu yang menyimpan nilai-nilai mungkin ya. Betul. Ya. Tapi sebelum Kak Wijdan ke Astana Gede, apakah udah tahu nih Astana Gede itu seperti apa, cari-cari di medsos, atau memang belum tahu? Nah, belum tahu. Tapi kebetulan saya tuh pernah sebelum ke Astana Gede tuh, saya tuh pernah mengunjungi yang bisa disebut peninggalan Galuh tuh sebelumnya di Karangkamulian. Ya, cuman ya mungkin kita sebagai penggiat sejarah pasti ada rasa tidak puas ya untuk mencari sejarah, pasti ingin tahu lagi. Nah, saya juga kayak gitu. Ini kayak kayak memuaskan nih di Astana Gede. Ya udah saya ke sana. Ya alhamdulillah sesuai yang ekspektasi saya butuhkan. gitu. Ekspektasi kayak gitu. Kesan pertama pas kamu datang gitu di sana tuh gimana gitu, entah itu di luar atau di dalamnya gitu? Oh, dari luar mah biasa saja, kayak ada lapang. Ada lapang. Mungkin Anda tahu juga ya mungkin. Oh belum, kebetulan kita udah mau pergi ke sana. Bagus banget. Ya, jadi kalau dari letak geografisnya tuh di depannya ada lapang. Lalu di depannya ada gerbang. Nah, pasti gerbang tuh kita langsung disambut kayak jalan khusus. Jadi kayak jalan yang diarahin buat ke tempat-tempat prasasti. Nah, kita sama guide, mungkin ada guide. Ya, ada guide-nya. Ya. Jadi pas kita ke sana juga langsung disuguhkan dengan prasasti yang berjejeran gitu tuh. Iya. Ya, saya semakin penasaran gitu ketika mendengar ada beberapa prasasti. Mungkin suasananya di sana seperti apa sih? Wah, itu bisa dibilang sejuk banget. Sejuk ya. Karena rindang mungkin ya. Iya, rindang banget. Beda kayak di sini ya, pohonnya itu jarang. Kalau di sana mah ya kita ketutup banget. Bahkan ada primata masih ada di situ, Pak. Oh, ada. Apa tuh? Ada monyet. Ya. Kok monyetnya ke saya sih? Siapa lagi atau? Oh, di sana ada monyet. Selain monyet ada apa aja? Atau yang memang? Tapi kalau kata si tour guide-nya itu yang endemik di situ tuh kelelawar. Tapi kalau monyet tuh kalau ke sana tuh ada yang buang di situ, jadi berkembang biak. Oh, jadi si monyet ini tuh memang ada yang membuang. Jadi bukan orisinal dari sana. Gitu. Nah, selain itu Kak, kan tadi kan Kak Wijdan bilang tuh ada banyak bukan hanya tempat sejarah gitu kan, tapi banyak prasasti juga gitu kan. Dan prasasti itu juga kan punya nilai sakral gitu kan ya. Betul. Nah, ketika masuk melihat-lihat prasasti itu yang
Kawis dan rasain itu seperti apa sih gitu? Melihat prestasinya langsung. Wah, kalau saya sih ada menurut perasaan saya kalau pribadi kalau misalkan lihat benda bersejarah, saya tuh langsung terbayang pada masa lalunya. Ada takjub juga, takjubnya tuh kenapa ini menjadi bisa dibilang saksi bisu lah. Ya ya. Ini saksi bisu zaman dahulu tuh ini teh peninggalan, tapi sekarang masih ada gitu ta. Jadi itu yang buktiin bahwa zaman dulu tuh benar-benar ada gitu peradaban dan buktinya itu. Ya. Ya jadi takjub Ya, melihat warisan mungkin ya, ya warisan gitu. dari zaman dulu itu yang masih ada dan dijaga sampai sekarang. Iya. Tapi ketika Kawijan ke sana itu ada yang kayak ziarah gitu nggak? Soalnya kan kalau tempat-tempat sakral yang punya nilai sakral ya biasanya Ya, suka ada yang ziarah gitu. Pas kamu ke sana ada nggak? Ada sih. Ada. Cuman ya itu sih apa tuh kepercayaan masing-masing, kita gak bisa mengusik sih. Iya. Oh berarti ada ya? Ada, Memang ada. Ya. seperti itu. Tapi ada nggak hal-hal yang menurut kamu tuh unik dari situs Astana Gede Kawali ini, misalnya aturan-aturan ataupun pamali yang pernah kamu dengar gitu pas ke sana? Oh, kalau di situ sih kalau pamali sih saya pernah mendengar dari si guide-nya itu ada mitos di situ tuh. Nggak ada gitu. Jadi kalau kita jalan lebih dalam itu tuh ada air, Ya. ada kolam. Itu Cikawali namanya. Oh Cikawali. Ya. Kalau saya baca itu di jurnal tuh asal-usul Cikawali itu ada perempuan yang bawa kuali, tahu gak? Iya ya. Ya, kuali, si kualinya itu jatuh, ada mata air langsung. Tapi gitu. pas di situ tapi banyak orang juga yang yakin kalau apa tuh kalau bawa ikan dari sana apa tuh bisa nimbulin apa tuh petaka. Oh jadi kalau ada yang nyari ikan ataupun nangkap ikan di sana, si orang itu bakal dapat petaka. Ya, petaka. Tapi kata si guide-nya pernah juga kejadian gitu tah. Oh gimana tuh kejadiannya? Ya juga katanya tuh ada si pemuda bawa ikan tuh, ikannya tuh dari si kolam. Ya. Pas bawa ke rumah ditaruh di akuarium mungkin. Nah, pas selang beberapa apa tuh minggunya dia sakit. Sampai dirawat tuh. Oh ya jadi memang hal-hal itu terjadi. Iya, tapi kalau bisa kita cerna pakai akal sehat sih gak masuk sih. Ya, ya mungkin itu teman-teman buat kepercayaan masing-masing Ya, ya, betul. tapi mungkin ini adalah bentuk peringatan kalau kita datang ke sana itu kita harus menjaga sikap, jangan merusak seperti itu ya mungkin Ya, Kak. betul. Kita dilanjut aja Kak. Oke. Di Astana Gede juga terdapat makam tokoh-tokoh penting dan prasasti dari masa kerajaan Sunda. Nah, apakah Kakak mengunjungi area makam dan prasasti tersebut? Oh iya, masuk. Apa tuh masuk ke sana. Ya, Yang pertama sih saya takjub tuh ada makam panjangnya 6 meter. 6 meter. Ya. Coba bayangkan itu makam 6 meter dari tinggi banget nih, kalau lebar banget nih. Ya. Tapi Ya, kalau orang tingginya berapa gitu mungkinnya? ya tapi Jauh mungkin sama kita ya. jauh banget. Tapi kalau pikir-pikir itu 6 meter, orangnya main 6 meter gak, Tit? Orangnya 6 meter gak? 6 meter lah. Tapi gak mungkin sih. Soalnya ya kita manusia normal sih mentok-mentok 2 meter. Ya. Tapi pas dicari penjelasannya lagi tuh, itu tuh kenapa makamnya 6 meter. Soalnya itu tuh makam tokoh penyebar Islam pertama di Kawali. Nah, kenapa makamnya 6 meter? Jadi di situ tuh kalau makam dipanjangin itu tuh nandain bahwa dia tuh orang terhormat. Oh, jadi orangnya tetap biasa. Ya biasa. Bukan panjangnya 6 meter. 6 meter enggak. Enggak. Cuman itu tanda bahwa orang itu memang Bisa dibilang ya berpengaruh gitu. pengaruh ya. Jadi apa tuh berwibawa, jadi dihormati banget. Jadi diukur oleh ke lebar atau kepanjangan makamnya gitu. Ya, jadi mengenang gitulah. Tapi dari situ juga saya apa tuh makin terbuka bahwa tiap kejadian yang bisa dibilang gak masuk akal itu ada penjelasannya. Iya. Kayak mungkin orang yang awam melihat makam 6 meter, wah ini pasti orangnya 6 meter. Tapi kalau kita cari tahu lagi ya orangnya biasa aja. Kenapa alasannya 6 meter? Ya makamnya soalnya orangnya itu Berpengaruh. dia berpengaruh. Jadi bisa dibilang itu sebagai simbol kehormatan lah. Nah, selain tokoh yang menyebarkan Islam di situ, ada yang tahu lagi nggak gitu Kawis dan tokoh-tokoh yang ada di sana gitu? Oh, kalau yang kita tahu sih, tahu nggak Perang Bubat? Perang Bubat, ya. Pasti pernah mendengar ya? Ya, dia Pitaloka Ya, gitu kan. Pitaloka. Ada makamnya di situ? Oh, ada. Ada. Jadi Sama 6 meter panjangnya. enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Tapi kayak itu tuh gimana ya? Makamnya tuh di bawah di atasnya tuh prasasti. Prasasti. Oh,
makam Dyah Pitaloka itu ada prasasti. Di atasnya prasasti. Jadi bukan dikubur tapi dikremasi. Dikremasi. Oh ya dibakar ya? Ya dibakar kremasi itu. Oh, abu jasadnya di sana gitu. Biasanya ditaruh di sana. Oh, mungkin tokoh Dyah Pitaloka ini memang mempunyai peran penting mungkin ya. Iya. Kenapa dimakamkan di sana gitu kan? Ya mungkin kita nanti cari bareng-bareng ya kan. Ya, boleh. Siapa sih tokoh yang paling penting itu yang dimakamkan di Astana Gede itu? Ya. Kita lanjut aja Kak. Siap. Nah Kakak nih sebagai content creator tentu kan melihat tempat ini juga dari sudut pandang konten gini ya. Nah menurut kamu apa daya tarik dari situs Astana Gede ini untuk menjadikan konten? Kalau menurut saya sih dari segi sejarahnya. Dari segi sejarah. Ya, jadi saya juga kejadian ini mah adik kelas yang nggak ngerti sejarah. Ya. Pas lihat konten saya, gak tahu kenapa jadi suka ngirimin sejarah ke saya. Jadi mungkin dia juga berpengaruh gitulah sama konten-konten bersejarah. Jadi lihat di sejarahnya mungkin. Iya, dari sejarahnya. Jadi menurut saya kalau orang-orang yang gak terlalu suka sejarah, kalau kita balut dengan dengan media yang kreatif mungkin ke tempat ini ataupun konten yang Kakak ambilin itu, tempat ini apakah cocok gitu untuk dikunjungi oleh generasi muda gitu? Yang tadi gitu adik kamu gitu kan? Iya, adik kelas saya. Ya adik kelas kamu. Apakah cocok gitu untuk didatangi? Menurut saya sangat cocok. Kenapa coba sangat cocok? Karena ya kalau nggak ada yang yang generasi muda yang mengunjungi, masa yang gak ada penerus yang ngelanjutin jejaknya di sini yang jadi tahu ini gitu. Jadi memang masih cocok untuk generasi muda karena memang mungkin banyak nilai-nilai juga selain daripada kisah-kisahnya mungkin ataupun peran-peran tokohnya dan juga untuk melanjutkan ya estafet, melestarikan apa yang sudah diwariskan mungkin ya kayak gitu. Jadi nah untuk teman-teman yang kita ataupun adik-adik tingkat kita, kalian ini bisa datang ke Astana Gede karena sangat cocok itu buat kalian. Selain daripada tempatnya yang indah dan sejuk, di sana juga terdapat prasasti yang mengandung nilai-nilai kehidupan ataupun sejarah-sejarah dari kerajaan Galuh ya seperti itu. Betul. Ya bisa dibilang Galuh itu sangat filosofis lah dari segi ininya. Nah, Kakak sendiri bagaimana sih cara mengemas konten tersebut supaya menarik gitu? Nah, mungkin kalau supaya menarik, saya dari hal terkecil dulu. Mungkin dari kontennya dulu, dari struktur kontennya. Jadi kalau misalkan konten kita ingin menarik, kita harus di awalnya harus ada hook dulu. Jadi orang yang nggak suka bakal penasaran. Misalkan saya sebutkan ada sebuah situs yang bisa dibilang menjadi penyebab terjadinya perang anu. Nah, di situ kan udah dimulai penasaran. Nah orang-orang yang mungkin nggak tahu sejarah juga bakal penasaran. Apa ini gitu. Jadi dibikin penasaran dulu di awal. Penasaran dulu kayak gitu. Konten jadi supaya dia tuh cari-cari tahu gitu. Ya kayak gitu. Jadi apa ini? Lanjutin aja videonya gitu. Atau lihat lagi ke medsos yang lain. Ya kayak gitu. Jadi cara untuk mengemasnya tuh kita kasih dulu yang menarik gitu supaya mereka penasaran gitu di awal. Tapi beberapa potongan video jadi mereka tuh bisa melanjutkan lagi gitu kan. Kayak gitu. Terlepas dari konten ya. Sekarang kan kita melihat Astana Gede ini tidak hanya menjadi tempat sejarah gitu tapi juga menjadi wisata dan religi. Nah menurut kakak sendiri bagaimana perubahan fungsi tempat ini dari tempat sejarah terus ke wisata dan religi gitu? Menurut saya maksudnya gini, perubahan dari zaman dulu sampai sekarang gitu kan? Iya. Kalau pandangan saya sih bisa dibilang ini gara-gara zaman juga sih, tapi emang dari sekian banyak tempat bersejarah gak bisa terlepas dari wisata juga sih. Tapi saya menyetujui juga kalau misalkan tempat bersejarah itu dibarengi dengan tempat wisata asal tidak bisa dibilang merusak seperti itu. Jadi kalau berwisata ke contoh Astana Gede, berwisata boleh tapi kita jangan sampai sampai merusak juga peninggalannya. Soalnya saya juga pernah mendengar dari yang di sana bahwa ada mungkin orang yang percaya bahwa prasasti ini ada kekuatan magisnya. Ada yang katanya si prasasti dilemparin pakai minyak. Minyak apa? Tahu katanya pakai minyak dilemparin. Biar? Iya, kayaknya minyak goreng nggak tahu kenapa. Jadi si prasastinya tulisannya dilempar gitu. Oknum mungkin ya. Ya oknum. Ya jadi menurut saya kalau misalkan mau ziarah atau gimana ya gak apa-apa ziarah aja asal jangan merusak aja kayak gitu.
Menarik sekali ya obrolan kita hari ini Kak. Dari pengalaman Kakak gitu datang ke sana. Kita tuh jadi tahu gitu bahwa Astana Gede ini bukan hanya tempat bersejarah, namun juga punya nilai-nilai budaya dan spiritual yang masih hidup sampai sekarang, dan bahkan ada yang ziarah gitu ke sana. Nah, mungkin buat teman-teman ya untuk nanti main ke sana bisa mungkin pertama menjaga etika ataupun sikap kalian tuh harus apa ya, harus sopan mungkin ya kayak Ya, jangan ya. merusak Wajib. fasilitas gitu kan. Seperti tadi mungkin ada oknum yang melemparkan minyak ke prasasti, itu kan sangat tidak baik lah ya, Ya. Kak. Itu warisan yang dijaga, ada oknum terus melempar minyak, itu sangat-sangat tidak terpuji gitu. Betapa bernilainya gitu kan prasasti ini, dari berapa ratus tahun dijaga sampai sekarang, ada yang rusak gitu kan. Ya, ya. Nah, terus buat nanti teman-teman yang selalu mengikuti konten ini, buat episode ketiga kita akan langsung datang ke Astana Gede, dan boleh teman-teman nanti tulis di komentar, kita pergi bareng-bareng seperti itu. Terima kasih Kak atas waktunya. siap. Saya sangat senang gitu bisa berbicara dengan Kakak Iya. tentang Astana Gede ini. Boleh nanti kita bareng ke sana Kak ya? Oh, boleh. Terima kasih Kak ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu mengikuti channel ini ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tinta Waktu, dan nanti kita pergi ke sana bareng-bareng ya. See you.